Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahrus siyam wa syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu para jamaah Masjid Ibnu Sabil yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah, tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan malam hari ini melainkan kalimat ta'zim dan syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena sampai malam ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga dengan itu semua kita bisa melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah, menjalankan ibadah puasa sepanjang Ramadan ini, dan kemudian berbagai macam aktivitas-aktivitas yang sangat tinggi sekali fadilah dan keutamaannya. Alhamdulillah, malam ini kita berada di babak akhir dari bulan Ramadan atau di penghujung bulan Ramadan. Ramadan adalah musim seminya orang-orang beriman. Maka kata para ulama, pohon manapun yang tidak tumbuh subur di saat pohon-pohon yang lain sedang panen, maka pohon tersebut wajib ditebang. Maka di malam akhir Ramadan, sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendatangi banyak orang yang sangat bersuka cita di malam takbir itu. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, man hadhil mahnun, siapa saja, man hadhil maqbul fanuhanni, siapa saja di antara kalian yang pasti amalnya diterima, maka kemarilah, kata Ali bin Abi Thalib, biar aku ucapkan selamat kepadanya. Wa man hadhil mahrum fanuhanni, dan siapa saja yang amal-amalnya tertolak di akhir Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemarilah biar aku ucapkan bela sungkawa. Kalimat Ali bin Abi Thalib ini jelas mengindikasikan bahwa sesungguhnya tidak ada jaminan di antara kita yang amalnya diterima di sisi Allah. Karena itu di 10 hari terakhir merupakan sebuah kebiasaan orang-orang soleh di masa lalu. Mereka berlomba-lomba untuk menggapai kemuliaan di penghujung Ramadan ini. Terlebih malam ini, malam 21, malam yang paling banyak disebut-sebut oleh para ulama. Allah turunkan Lailatul Qadar di malam ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang berzikir, yang baca Al-Quran, yang qiyamul Ramadan malam hari ini, dilimpahkan malam yang terbaik di antara sekian banyak malam, yaitu malam Al-Qadar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah Masjid Ibnu Sabil yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, Ramadan ini telah berlalu dan kita tanpa terasa telah digiring oleh Allah berada di penghujung Ramadan. Kebiasaan Nabi SAW ketika memasuki 10 hari terakhir itu, yang pertama adalah Nabi mengencangkan ikat pinggangnya atau menyedikitkan makan. Karena Ramadan ini sejak awal kemunculannya di zaman Rasulullah SAW saja, dia hadir dengan momentum waktu perjuangan yang sangat besar yang dilakukan Rasulullah di Perang Badar. Artinya Ramadan ini adalah bulan perjuangan. Ramadan ini adalah bulan di mana kita berjihad secara total. Karena itu di Quran surah Al-Hajj ayat ke-78, wajahidu fillahi haqqan jihadi, berjihadlah kamu, kata Allah, dengan sebenar-benarnya jihad. Bukan jihad yang separuh-separuh, bukan jihad yang semau-maunya saja, dengan sebenar-benarnya jihad.
Imam Fakhrul Ar-Razi mengatakan dalam kitab tafsirnya, yang dimaksud dengan sebenar-benarnya jihad adalah jihadun nafs, jihad mengendalikan hawa nafsunya, jihad mengendalikan syahwatnya. Karena puasa ini pada hakikatnya, kata Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar min Hadil Qasidin, hakikatnya puasa itu wasiyamu hijamatus syaitan. Puasa itu hijamahnya syaitan, Pak Bu. Jadi syaitan yang disebut-sebut dalam hadis, ya, dibelenggu jin dan setan jahat, wa maradatil jin, dan jin dan setan jahat dibelenggu di Ramadan, maknanya adalah betapa lemahnya mereka di hadapan orang-orang yang beriman ketika menjalankan ibadah puasa. Kenapa? Karena orang yang menjalankan ibadah puasa hakikatnya dia sedang mencharger imannya, fast charge. Cepat sekali iman itu naik di Ramadan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka jangan sia-siakan bulan ini. Orang yang tidak mendapatkan ampunan di Ramadan akan sangat sulit dia mendapatkan ampunan di luar Ramadan. Orang yang tidak mendapatkan pintu taubatnya di sisi Allah di Ramadan akan sulit dia mendapatkan pintu taubat Allah ketika di luar Ramadan. Orang yang susah mendapatkan rahmat Allah di luar Ramadan bisa dipastikan orang itu akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan ini adalah bulan kesempatan bagi kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bulan di mana kita mampu mencas iman kita setinggi-tingginya sehingga setan itu tidak berdaya. Bukan setannya dibelenggu, nggak ada di bulan Ramadan, ada aja setan, Pak Bu ya. Apalagi kalau main ke Tanah Abang semua. Banyak itu. Ini 10 hari terakhir begini, Allah mengobral pahala besar-besaran. Di Tanah Abang, para pejuang-pejuang dunia juga sedang berjuang untuk mengobral usahanya, dagangannya tuh di Tanah Abang. Setannya udah berbentuk semua nih kalau udah 10 hari terakhir begini. Oh, dulu awal-awal hari ke-5, hari ke-10 tuh yang kelihatan setannya cuma yang kaki sama kepala doang tuh di balik tenda tuh ya. Sekarang udah kelihatan semua, dari pala sampai kaki udah kelihatan semua. Badannya gede-gede, panggul. Begitu lihat di kolong jembatan, masya Allah, peluk teh pucuk jam 12 siang. Badannya kuat. Karena itu Nabi SAW mengatakan, al-mu'minu qawiyyu khairan wa ahabbu minal mu'minin al-dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Imam Nawawi dalam kitab Syarh Sahih Muslim mengatakan makna kuatnya orang beriman itu artinya kuat iman, bukan kuat fisik dan zahir. Apalagi masuk 10 hari terakhir begini, Pak. Ya, kalau soal kuat-kuatan, saya pikir yang umur-umur 50, 60 tahun ya nggak lebih kuat daripada yang usianya masih 20-25 tahun. Harusnya kan mereka lebih kuat. Tapi kenyataannya di masjid-masjid yang umur segitu semua udah pindah tempat tarawihnya, Pak. Hangout-hangoutnya udah di kafe-kafe ya, udah pindah. Makanya bersyukur kita kalau di masjid ini masih ada anak-anak muda yang sampai di penghujung garis finish ini masih ada. Ini Masya Allah, ini karunia buat masjid ini ya Pak ya. Anak-anak muda yang di 10 hari terakhir dia masih kuat bertahan di masjid, Pak. Bukan main-main, Pak. Bertahan di masjid itu khusus orang-orang kuat aja. Apalagi bulan ini kan bulan Quran, banyak interaksi kita dengan Quran yang kadang-kadang kita sering lalai. Biasanya kalau udah di penghujung Ramadan ini baru sadar kalau kita kurang banyak compang-campingnya di dalam amal kita. Mengapa itu bisa terjadi? Biasanya karena kurang bekal, Pak. Masuk Ramadan kurang bekal begitu. Bekalnya kan cuma 2, bekal ilmu, bekal iman. Iman saja tidak cukup kalau tidak dengan ilmu. Ngamalin syariat Ramadan yang sebegini banyaknya, Pak. Waktunya cepat. Ini aja tahu-tahu udah malam ke-21, Pak ya. Waktunya cepat sementara nilai fadilah dan amalnya sangat banyak sekali di Ramadan. Ini kalau tidak dengan bekal ilmu bahaya. Ya. Mentang-mentang kuat gagah buka puasa bis tarawih. Nah, ini enggak pakai ilmu berarti dia, ya.
Begitu sahur jam 1 barengan menonton bola Chelsea sama Real Madrid ya. Jam 1 dianggap itu bagus gitu. Begitu jam 6 jam 7 pagi kayak ayam sayur melepek semua urusannya ya. Jadi gak cukup saja dengan bekal iman. Bekal iman menjadi fondasi bagi kita untuk masuk Ramadan begini. Karena tuntutan kita di Ramadan sangat banyak sekali. Apalagi udah di penghujung begini. Makanya interaksi kita dengan Quran itu mesti semakin intens. Mengapa? Karena bulan ini syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan ini adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi jangan teriak-teriak saja bulan Quran. Tapi imam baca panjang sedikit udah kelewat kan kebanyakan begitu Pak di masjid-masjid sana. Ibu-ibu sama ibu-ibu satu perumahan sama satu perumahan ketemu di jalan. Gimana tadi sholat itu? Oh, cakep dah itu masjid bagus imamnya. Bagus suaranya bukan cepet. Nah, jadi yang cepat yang laku sekarang Pak, yang favorit. Jangan teriak-teriak kita bulan Quran, tapi dibaca imam baca panjang sedikit. Sekarang lagi ramai viral tuh ya. Imam baca lama sedikit, makmumnya berani-berani di bawah sendal disabit imamnya Pak. Lagi viral tuh di media sosial. Insya Allah jemaah Masjid Ibnu Sabil mah nggak begitu ya Pak ya. Ya iya. Terlalu lama dia baca, ya kan namanya makmum kadang beda-beda Pak ya. Yang di rumahnya habis berantem sama bininya kita nggak tahu ya kan. Habis digampar sama bininya juga kita nggak tahu. Habis ribut sama mertuanya nggak tahu. Habis dikejar-kejar sama utang nggak tahu. Masih bagus dia datang ke masjid ya. Makanya kudu banyak-banyak beristi'adah. Nabi dalam riwayat Pak Bu, ya ini nggak rame-rame, nggak tarawih rame-rame. Nabi pernah di dalam tarawihnya, di dalam tahajudnya, Nabi membaca di rakaat pertama suratul Baqarah. Rakaat pertama. Ya, Abu Hurairah bahkan sempat ngikut. Ya. Di rakaat kedua lanjut lagi Ali Imran. Rakaat ketiga lanjut lagi. Pertanyaannya Pak, Nabi itu kan teladan buat kita, betul? Yang dipraktekkan Nabi pasti baik, pasti mulia, betul? Nah sekarang yang model begitu tuh, Rasulullah membaca Al-Quran, Al-Baqarah, rakaat pertama, lanjut lagi Ali Imran, lanjut lagi An-Nisa. Kira-kira itu sunnah khusus untuk Nabi, apa kita bisa niru? Pak Bu, itu sunnah khusus untuk Nabi, apa kita nih umatnya bisa niru? Mestinya bisa gitu. Masa iya 1 bulan 30 hari semalam aja nggak pernah dijajal tuh sunnah Nabi yang itu tuh semalam Pak. Jangan rame-rame juga gitu. Nggak usah di masjid lah gitu. Kalau di masjid nanti tadi kejadian tadi bisa repot itu ya. Itu mau kudu sepakat kompak dulu, solid kompak dulu, satu masjid kompak oke. Kalau enggak jangan coba-coba Pak. Yang ada nanti sendal melayang repot urusannya ya. Ini artinya challenge nih. Ini sekarang anak-anak muda lagi musim challenge. Tantangan tuh anak muda yang gagah-gagah yang katanya kuat-kuat, yang suka nge-gym pagi-pagi ya. Lagi Ramadan pagi-pagi jam 6 dia lari jogging, kadang-kadang nge-gym, suka update di media sosial. Oh, kan kuat gagah katanya. Coba dah berdiri baca surah Al-Baqarah, sanggup apa enggak? Enggak usah 11 rakaat, 1 rakaat aja surat Al-Baqarah, sanggup apa enggak? Jadi Rasulullah SAW itu kesatria banget Pak Bu kalau udah masuk Ramadan. Bukan cuma kesatria di medan tempur Rasulullah itu, di medan ibadah Rasulullah itu satrianya luar biasa, gagahnya luar biasa. Makanya kita begitu masuk Ramadan, sudah di penghujung Ramadan, garis finish sudah kelihatan tuh. Biasanya kalau lagi maraton, lari balapan, garis finish sudah kelihatan. Kira-kira apa yang kita lakukan Pak Bu? Apa Pak Bu? Sprint, mengerahkan segenap kemampuan untuk sampai di garis finish lebih dulu. Kan itu yang harus dilakukan. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, taharru ila lailatul qadri fil asri wal asri. Burulah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Jadi yang nggak ada perdebatan di kalangan para ulama, mau itu malam 25, malam 21, itu nggak ada perdebatan. Pokoknya di 10 hari terakhir disuruh memburu kata Nabi. Ya.
Nggak usah debat, nggak usah ribut. Oh, malam 21 aja, saya sudah pasti di malam ini Lailatul Qadar. Nggak usah debat masalah begitu soal itikaf ya. Yang jelas 10 hari terakhir Allah turunkan Lailatul Qadar. Maka kita diperintahkan taharru. Kalimat taharru itu berburu. Digambarkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Taharru itu digambarkan seperti seekor kuda yang berlari dengan sangat cepat sampai mengeluarkan percikan api. Kayak begitu keadaan orang-orang yang sedang memburu Lailatul Qadar. Pertanyaannya Pak, Bu, kalau enggak itikaf di masjid, bisa enggak dapat Lailatul Qadar? Bisa apa enggak? Bisa. Kenapa enggak bisa? Di mobil juga kita bisa dapat Lailatul Qadar, betul? Di pasar juga bisa kita dapat Lailatul Qadar. Dimanapun malam itu yang Allah kasih Lailatul Qadar, semua bisa dapatkan Lailatul Qadar. Cuma pertanyaannya, saat Lailatul Qadar itu terjadi, kita sedang apa gitu? Apakah kita sedang berzikir? Apakah kita sedang baca Quran? Apakah kita sedang bersedekah? Apakah kita sedang qiyamul Ramadan? Beruntunglah orang yang ketika Lailatul Qadar hatinya sangat terpaut sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak usah memburu segala macam hal yang memang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Lakukan saja aktivitas yang dicontohkan Nabi. Nabi iktikaf 10 hari terakhir, di malam-malam ganjil ataupun di malam-malam genap, semuanya 10 hari terakhir Nabi iktikaf setiap malam. Bahkan Nabi tidak keluar dari masjid sampai ada keperluan yang berlandaskan syariat. Kalau tidak ada landasan yang syar'i, maka Nabi SAW tidak keluar. Kalau soal sibuk, kalau soal lagi, ini kan lagi rame-ramenya Pak 10 terakhir, tiket mudik udah pada habis semuanya ya. Segala macam sudah dipesan, makanan sudah dipesan, ongkos mudik sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Makanya ngurus-ngurus begitu tuh harusnya jangan di akhir begini Pak Bu ya. Ngurus yang begitu tuh diupayakan, dijihadkan gitu ya, di awal Ramadan, supaya begitu masuk 10 hari terakhir totalitas kita menjalankan ibadah kepada Allah. Ibu-ibu bisa itikaf enggak? Bisa ya. Sepanjang masjid memfasilitasi untuk para wanita, para ibu-ibu, silakan itikaf di masjid. Sepanjang kewajiban-kewajiban ya tidak terhalangi, kewajiban ngurus anak gitu ya, kewajiban ngurus yang lainnya di rumah, selama itu tidak terganggu, silakan saja ini kan. Kalau itu semua terganggu dengan menunaikan kewajibannya di rumah, maka doakan suaminya yang sedang berjihad di masjid untuk itikaf, minta nitip doa sama suaminya, nitip ridho sama suaminya, supaya pahala yang didapatkan Lailatul Qadar kepada suaminya insya Allah sampai ke ibu-ibu insya Allah ya. Maka mudah-mudahan di 10 hari terakhir garis finish sudah mulai kelihatan Pak. Di malam 21 ini tugas kita adalah taharru ila Lailatul Qadar fil usri wal usri, mengerahkan segenap kemampuannya, baca Qur'annya kita, qiyamul Ramadannya kita. Nabi berdiri di malam-malam 10 hari terakhir yang dilakukan Rasulullah, yang pertama adalah mengencangkan ikat pinggangnya, nyedikitin makan. Jangan sampai lagi itikaf lemes. Lemes kenapa? Kebanyakan makan. Nah kita ini kan kebanyakan siang lemes karena kelaparan, malam lemes karena kekenyangan. Jangan sampai begitu kita menjalankan ibadah. Yang kedua, Nabi bangunkan keluarganya di rumahnya, disuruh bangun. Jangan banyak tidur, baca Quran, qiyamul Ramadan, zikir, doa, seterusnya sampai pagi. Dan yang ketiga, menyedikitkan tidur. Itu yang dilakukan Nabi. 3 hal di 10 hari terakhir yang Nabi lakukan adalah 3 hal tadi. Menyedikitkan tidur. Gimana Ustaz, saya bisanya cuma datang malam jam 12 malam. Tidak apa-apa daripada tidak datang ya. Nanti begitu jam 12 malam, ba'da subuh sampai syuruk keluar baru. Yang aktivitas-aktivitas silakan. Saya bisa Ustaz 10 hari totalitas, bagus. Itu yang dilakukan Nabi, itu idealnya begitu. Dari malam 21 maghrib tuh, bahkan tadi maghrib, Nabi SAW sudah tidak lagi keluar masjid. Nabi tanggalkan semua aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan dunia, dibuang semuanya dunia. Karena Ramadan adalah waktu yang paling tepat untuk membuang dunia. Kalau di luar Ramadan susah. Ramadan waktu yang paling tepat untuk membuang dunia. Tapi bagaimana pekerjaan saya?
Segala sesuatu amal harus ada jihadnya, Pak. Harus ada kurbahnya, harus ada pengorbanannya. Termasuk adalah memburu Lailatul Qadar. Tapi juga jangan bersedih hati, jangan saling mencela orang-orang yang sibuk dengan pekerjaannya di 10 hari terakhir. Bagaimana dengan kehidupan security, ya? Bagaimana dengan kehidupan pekerja-pekerja malam yang mereka tidak bisa mengandalkan? Mungkin hatinya menjerit-jerit, Pak. Mereka ingin ibadah khusus seperti kita ini, tapi nggak bisa. Keadaannya memang. Doakan mereka. Semoga Allah berikan kemudahan jalannya. Semoga Allah bukakan hatinya pada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian para jemaah sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita di Ramadan tahun ini, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Dan Allah wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.